Berlatar tahun 2000 di sebuah pangkalan angkatan bersenjata Amerika di Yongsan, Korea, cerita dibuka dengan diperlihatkannya seorang pegawai bernama Kim diperintah atasannya untuk membuang ratusan botol formalin ke saluran pembuangan. Walau ia sempat memberitahu kimia beracun itu akan mengalir ke Sungai Han, tapi si bule tetap kekeh bahwa itu adalah perintah. Scene berlanjut ke tahun 2002 di Sungai Han saat dua orang pemancing menemukan seekor ikan kecil aneh yang mempunyai banyak ekor. Saat mereka tampak kebingungan, ikan tersebut berhasil lolos dan pergi menjauh. 4 tahun kemudian, di tahun 2006, seorang bapak-bapak yang ingin mengakhiri hidupnya sebelum meloncat dari jembatan, ia mengatakan melihat sesuatu di dalam air. Dan inilah Gyeomul. Film berlanjut dengan seorang pria pemalas bernama Park Gang-du yang malah tertidur saat menjaga warung milik ayahnya yang bernama Hyubong, yang kita panggil saja si kakek. Selain si Gang-du, si kakek juga mempunyai anak lain, yaitu Nam-il, si pengangguran yang hobinya abok, dan Nam-jo yang menjadi seorang atlet pemanah nasional. Gang-du mempunyai anak perempuan bernama Hyun-seo. Walaupun ekonominya serba kekurangan, tapi ia sangat menyayangi anaknya dan mengumpulkan uang recehan untuk membelikan HP baru untuk putrinya itu. Mengetahui hari itu pertandingan Namjo, Hyun-seo dan si kakek menonton dan bersemangat memberi dukungan lewat televisi. Sementara si Gang-du yang sedang mengantarkan makanan untuk pelanggan melihat orang-orang berkerumun di pinggir sungai. Mereka melihat sesuatu yang bergelantungan di bawah jembatan, lalu masuk ke dalam air. Gang-du yang penasaran melemparkan kaleng minuman ke sungai yang diikuti orang-orang, melemparkan benda-benda lainnya yang mereka anggap sebuah hiburan. Tapi, tiba-tiba seekor monster aneh datang mengejar dan menerkam orang-orang secara brutal. Suasana menjadi chaos. Orang-orang berlari melarikan diri. Saat beberapa orang terjebak di dalam kontainer, seorang angkatan darat bernama Donald White berusaha menyelamatkan dan melawan si monster. Tetapi si bule diserang monster itu secara brutal. Gang-du yang melihat itu tidak tinggal diam. Ia coba membantu dengan melempar sebuah beton ke arah ekor monster itu, hingga darah si monster itu muncrat ke wajahnya. Sementara itu, Hyun-seo yang tidak mengetahui kekacauan yang sedang terjadi, keluar dari warung karena kecewa melihat hasil pertandingan bibinya. Tak lama si Gang-du menarik tangannya untuk berlari melarikan diri. Sialnya mereka malah terjatuh, dan saat si Gang-du kembali berlari, tapi ia malah salah menuntun tangan anak orang lain. Monster itu berhasil menangkap Hyun-seo dan menelannya, hingga si monster menghilang masuk ke dalam air. Setelah kejadian itu, militer menutup Sungai Han dan mengevakuasi warga sekitar, termasuk Gang-du dan si kakek. Mereka dikumpulkan di balai kota Suwon, dan tampak para warga bersedih menangis di depan foto para korban, termasuk Hyun-seo. Namjo dan Nam-il juga datang ke sana, ikut bersedih atas kehilangan keponakan mereka. Tak lama petugas dengan APD kuning datang dan mereka akan mengkarantina para warga yang berada di TKP, serta yang berkontak langsung dengan monster tersebut. Khusus untuk si Gang-du yang terkena cipratan darah monster itu, ia dimasukkan ke kantong biohazard. Berita kejadian penyerangan monster itu menjadi berita utama di Korea, dan si bule yang tadi diserang monster tersebut sedang dirawat di rumah sakit Amerika dan terindikasi terpapar virus tak dikenali. Karena virus itulah militer yang ditugaskan ditarik kembali. Dan untuk menanggulangi virus tersebut, pemerintah fokus mengasapi disinfektan di area Sungai Han. Kembali ke Gang-du serta keluarganya di tempat karantina. Walaupun Gang-du merasa dirinya sehat, tapi dokter di sana menyuruhnya untuk berpuasa. Karena esoknya ia harus menjalani beberapa tes. Tetapi, tengah malam si Gang-du malah makan cemilan secara diam-diam. Bersamaan dengan itu, ia mendapat panggilan telepon yang membuatnya terkejut. Karena suara itu berasal dari Hyun-seo yang ternyata masih hidup. Ia memberitahu ayahnya bahwa ia berada di sebuah tempat seperti saluran pembuangan besar dan dalam. Dan bisa menelepon ayahnya itu menggunakan HP korban lainnya.
Jadi si monster itu tidak langsung memakan para korban, tapi mengumpulkan terlebih dahulu mangsa-mangsanya itu di sebuah lubang di Sungai Han. Gangdu yang cemas dengan putrinya memberitahu petugas tentang putrinya yang masih hidup dan meminta untuk melacak nomor yang digunakan Hyun Seo. Tetapi alih-alih mendapat perhatian, Gangdu malah dianggap stres. Gangdu dan keluarganya yang yakin Hyun Seo masih hidup tidak mau menyerah. Mereka memutuskan untuk kabur dari tempat karantina dan berhasil melarikan diri karena ada mobil yang menjemput di parkiran. Si kakek harus membayar mahal untuk orang-orang yang menjemput mereka, serta perlengkapan untuk mencari Hyun Seo. Mereka menyediakan si kakek sebuah truk disinfektan, senapan, hingga peta saluran pembuangan Sungai Han. Kaburnya mereka semua masuk ke dalam berita, dan sekarang mereka telah menjadi buron. Ketika melewati pos penjagaan, Gangdu hampir ketahuan oleh petugas yang mengenali wajahnya. Agar perjalanan mereka lancar, si kakek lantas menyuap penjaga itu dengan uang recehan yang disimpan oleh Gangdu. Malam itu juga mereka mulai mencari keberadaan Hyun Seo dengan mengecek setiap saluran pembuangan, tapi usaha mereka belum berbuah hasil. Di saat yang sama, dua orang kakak beradik tunawisma sedang mencari tempat aman dan menghindari petugas yang berjaga. Lalu mereka menemukan warungnya Gangdu dan mengambil banyak makanan untuk perbekalan. Setelah itu, ketika mereka berjalan, tiba-tiba mereka melihat si monster yang bergelantungan, lalu menangkap mereka berdua. Monster itu membawa mereka ke lubang. Si adik yang bernama Jisoo masih hidup, tapi sayangnya si kakak telah mati. Mengetahui Jisoo masih hidup, Hyun Seo berusaha menenangkannya dengan memeluknya agar si monster tidak curiga dan menganggap mereka telah mati. Jin lalu berpindah ke Gangdu dan keluarganya yang sedang makan malam di warung miliknya. Karena saking sedihnya, mereka membayangkan Hyun Seo berada di sana dan ikut makan. Setelah itu, Namjo dan Am-il tampak kesal melihat si Gangdu yang bisa-bisanya tidur saat seperti ini. Tetapi si kakek menasehati mereka berdua untuk tidak lagi nyinyir pada kakaknya. Karena si kakek beralasan dulunya saat ia baru memiliki anak yaitu si Gangdu, keadaan ekonominya buruk sehingga tidak bisa membelikan makanan berprotein untuknya. Dan alasan itulah hingga sekarang si Gangdu itu tampak suka tidur. Tapi saat si kakek menasehati itu, mereka berdua malah tertidur. Pagi pun tiba. Si kakek yang menyadari bahwa si monster itu telah mengintai mereka lalu menembaknya dari celah pintu. Tembakan itu membuat si monster marah dan menggulingkan warung tersebut. Si kakek kembali menembak monster tersebut, membuat si monster jatuh tergeletak. Mereka mencoba mengeceknya, tapi si monster berlari melarikan diri. Tak mau kehilangan kesempatan, mereka mengejar monster itu dan menembakinya. Tetapi si monster yang lincah bisa menghindar dan bergelantungan di bawah jembatan. Si kakek yang kehabisan peluru meminjam senapan Gangdu yang tinggal tersisa satu peluru lagi. Ia sangat percaya diri bisa menghabisi monster itu dengan peluru terakhir. Tapi saat si monster itu datang, ternyata peluru senapan itu kosong dan si Gangdu salah menghitung peluru. Si kakek yang diserang monster itu pun tewas. Petugas yang berjaga di area tersebut segera datang. Agar tidak tertangkap, Nam-il dan Namjo melarikan diri. Sementara Gangdu tetap berada di sana menangisi ayahnya dan kembali ditangkap. Sementara dalam sebuah berita, pemerintah Amerika dan WHO akan segera mengirimkan sebuah alat untuk membasmi virus tersebut. Alat itu bisa menyebarkan bahan kimia hingga radius 12 km. Nam-il yang telah menjadi buron mendatangi temannya semasa di kampus yang bisa melacak nomor yang pernah dipakai oleh Hyun Seo. Tetapi temannya itu malah berkhianat. Ia menjebaknya dengan orang-orang yang telah menunggu bersiap untuk menangkap Nam-il. Untungnya Nam-il telah berhasil melacak keberadaan Hyun Seo. Sebelum orang-orang itu datang, Nam-il dengan cerdik membuat listrik menjadi korslet hingga ruangan menjadi gelap. Ia mengendap-endap hingga akhirnya bisa meloloskan diri. Sialnya, setelah ia di luar, polisi datang dan ia terpaksa meloncat dari jembatan.
Ia berhasil lolos dan mengirimkan pesan ke Namjo di mana keberadaan Hyun Seo, dan setelah itu pingsan. Setelah mendapat pesan dari Nam-il dan mengetahui keberadaan Hyun Seo di jembatan Wonhyu, Namjo segera bergegas mencari keberadaan keponakannya itu. Ia juga mengabari Gangdu. Dan saat itu dari kejauhan monster itu berlari dan menghampirinya. Namjo terlempar ke lubang dan pingsan. Untungnya lubang itu sempit dan monster itu tidak bisa menggapainya. Sementara itu, Gangdu yang sedang berada di lab terkejut mendengar kabar tersebut. Ia langsung berusaha untuk pergi, tetapi dihalangi para petugas yang menganggap ia sudah gila. Sebelum akhirnya seorang dokter Amerika datang memberitahu sebuah rahasia pada rekannya, bahwa virus itu sebenarnya tidak ada, karena dari hasil pemeriksaan pasien yang dikarantina tidak ditemukan virus apapun. Si Gangdu yang mendengar itu malah akan dioperasi lobotomi, yaitu pembedahan otak bagian depan yang bertujuan agar si pasien yang mempunyai gangguan kejiwaan bisa lebih tenang. Benar-benar dianggap gila si Gangdu ini. Setelah operasi selesai, si Gangdu menawan seorang perawat. Ia mengancam akan menusukkan jarum suntik yang terdapat darahnya. Para petugas itu mundur dan si Gangdu bisa melarikan diri. Sementara itu, Hyun Seo dan Jisoo sedang berusaha melarikan diri. Mereka membuat tali dari pakaian-pakaian milik para korban, termasuk rompi miliknya. Lalu ujungnya diikat dengan tongkat. Tetapi, tiba-tiba monster itu datang, memuntahkan tulang-tulang korban yang telah ia makan. Si monster menyadari Hyun Seo dan Jisoo bersembunyi, tetapi karena lubangnya kecil, monster itu tidak bisa menangkap mereka berdua. Hyun Seo mengecek keadaan dengan melemparkan kaleng minuman ke arah monster itu, dan menyadari monster itu sedang tertidur pulas, dan menyuruh Jisoo untuk diam di sana apapun yang terjadi, karena ia akan berusaha pergi dan meminta pertolongan. Hyun Seo tidak mau melepaskan kesempatan ini, dan berusaha menggapai tali. Tapi tiba-tiba saat si Hyun Seo dan Jisoo akan berlari kembali masuk ke lubang, si monster itu bangun dan menangkap mereka. Shin berpindah ke Nam-il yang terbangun di bawah jembatan dan langsung membeli beberapa botol kosong untuk membuat bom molotov. Ia menaiki taksi menuju jembatan ditemani seorang gelandangan. Rupanya di sekitar jembatan, para warga telah berkumpul untuk berdemo, meminta Gangdu dibebaskan, dan alat pembasmi virus atau Yellow Agent itu dihentikan, karena efeknya akan mengganggu warga sekitar. Beralih ke Gangdu yang telah berhasil menemukan saluran pembuangan tersebut, dan menemukan rompi milik Hyun Seo. Ia juga melihat si monster melintas dan membawa Hyun Seo bersamanya. Gangdu mengejar monster itu. Bersamaan dengan akan diaktifkannya Yellow Agent dan para pendemo yang menolak, si monster keluar dari sungai. Dan saat alat itu diaktifkan, asap kimia menyebar yang membuat si monster tergeletak lemas. Gangdu langsung mengeluarkan tubuh Hyun Seo dan Jisoo dari dalam mulut si monster. Tetapi sayangnya Hyun Seo tidak selamat. Melihat monster itu belum mati, Nam-il mengejar dan melemparkan bom molotov ke arahnya. Di sini terlihat si monster takut dengan api. Di atas jembatan, si gelandangan menyiramkan bensin ke tubuh si monster. Dan Namjo dengan anak panah apinya berhasil mengenai si monster dan seketika membuat tubuhnya terbakar. Si monster yang akan melarikan diri ke dalam air ditahan oleh Gangdu dengan menusuk mulutnya dengan tongkat besi, hingga si monster jahanam itu mati. Di akhir film, Gangdu telah kembali ke warungnya, dan sekarang ia telah tinggal bersama Jisoo yang telah ia angkat menjadi anaknya. Dan cerita pun tamat.